Halo semuanya, selamat datang. She's been talking to herself. Di suatu malam pada sebuah pabrik tekstil, terlihat seorang pria bernama Paul yang awalnya ingin bekerja lembur, tiba-tiba bersiap untuk pulang setelah menerima panggilan video dari anaknya Martin yang takut dengan ibunya bernama Sophie, yang sering berbicara sendiri di ruangan gelap saat ditinggal Paul bekerja. Tak lama kemudian, rekan kerja Paul bernama Esther datang menghampirinya dan bertanya, apakah Paul butuh teman untuk enak-enak? Maaf, maksud saya, apakah Paul butuh teman untuk lembur? Paul pun menjawab bahwa dia tidak lembur dan menyuruh Esther untuk bersiap untuk pabrik dan mengecek barang-barang di gudang sebelum pulang. Namun, ketika Esther memeriksa barang-barang di gudang tersebut, tiba-tiba dan juga di saat dia mematikan lampu di sebuah ruangan, Esther pun langsung buru-buru pergi dari pabrik karena merasa ketakutan. Namun sebelum pulang, dia memberitahukan Paul kalau dia baru saja melihat sosok mengerikan di gudang. Paul yang mendengar hal itu awalnya tak percaya dengan perkataan Esther dan menganggapnya halusinasi karena kelelahan bekerja. Tetapi di saat Paul yang berjalan keluar dari pabrik untuk pulang, dia mendengar ada sebuah suara aneh di sana. Lalu ketika dia mencoba memeriksa sumber suara aneh tersebut, karena merasa ketakutan, dia pun langsung lari keluar dari sana. Namun, tak sampai beberapa meter saat mulai berlari, dia terjatuh dan mendapati kakinya terluka seperti bekas cakaran. Paul, yang mulai mengerti bahwa sosok tersebut hanya bisa bergerak dalam kegelapan, dia pun bergegas lari menuju ruangannya, yang dia kira cahaya lampu di sana dapat membuatnya aman dari kejaran sosok hitam tersebut. Namun, tiba-tiba Paul pun tewas seketika. Beberapa waktu kemudian, setelah kematian Paul, Martin yang bersiap ingin tidur tiba-tiba mendengar suara dari kamar ibunya. Penasaran dengan suara tersebut, dia pun pergi memeriksa kamar ibunya, dan di sana lagi-lagi dia mendapati ibunya berbicara sendiri di ruangan gelap. Dia pun bertanya, apakah ibunya baik-baik saja sambil melihat apa yang ada pada ruangan gelap tersebut. Sophie yang melihat anaknya masih terbangun tengah malam menyuruhnya untuk kembali tidur dan mengatakan bahwa hanya orang dewasa yang boleh terjaga tengah malam. Tetapi di saat Martin yang menoleh kembali ke arah ibunya untuk mengucapkan selamat tidur, semenjak kejadian tersebut, Martin selalu terjaga semalaman sampai membuatnya tertidur di kelas. Salah satu guru yang melihat hal yang tak biasa dilakukan Martin mencoba untuk menghubungi Sophie untuk datang ke sekolah. Tetapi telepon tersebut tak juga dia angkat. Sang guru itu pun bertanya kepada Martin, apakah ada kerabat lain yang bisa dihubungi selain ibunya? Pada akhirnya, kerabat yang bisa dihubungi adalah kakak kandung tapi beda ayah yang bernama Rebecca. Di sana, Rebecca bersama kekasihnya yang bernama Brad bertemu dengan Emma, yang merupakan seorang pengawas dari layanan anak, dan sebelum memberitahukan keadaan Martin pada Rebecca, Emma menanyakan bagaimana lingkup keluarga Martin dan Rebecca yang kemungkinan membuat Martin melakukan aktivitas yang tak biasanya dia lakukan. Rebecca yang merasa seperti diinterogasi langsung menanyakan apa yang terjadi pada adiknya itu. Emma pun menjelaskan bahwa adiknya selalu tertidur di kelas 3 kali dalam seminggu dan curiga bahwa Martin bisa seperti itu karena penyakit depresi atau bipolar yang diderita oleh sang ibu kambuh, hingga menelantarkan Martin. Rebecca yang tak percaya kalau itu ulah ibunya karena merasa ibunya selalu rutin meminum obatnya. Tetapi di saat dia melihat keadaan adiknya, disitulah dia baru percaya bahwa adiknya terlihat tak senang dan lelah jika tinggal dengan ibunya dan merasa ada yang tak beres di sana. Rebecca pun mengantarkan Martin pulang ke rumahnya. Tetapi saat sampai di rumah ibunya, Martin malah meminta untuk menginap di rumah Rebecca semalam saja untuk dapat tidur dengan nyenyak. Rebecca yang mendengar alasan adiknya itu menanyakan apa yang terjadi padanya dan ibunya.
Martin menjawab bahwa dia merasa takut pada ibunya yang suka berbicara sendiri di ruang gelap. Rebecca pun menjelaskan bahwa hal tersebut sudah merupakan hal biasa terjadi karena penyakit yang diderita ibunya membuatnya selalu berbicara sendiri dengan teman khayalannya yang bernama Diana. Tak lama kemudian, ibu mereka membukakan pintu. Di sana, ibunya terlihat kaget melihat Rebecca yang datang mengantarkan adiknya pulang ke rumah. Rebecca pun menceritakan kalau ibunya menelantarkan Martin akibat penyakit depresinya. Sophie pun merasa marah mendengar hal tersebut, yang merasa anaknya juga menuduh itu semua karena ulah ibunya. Sophie pun juga menjelaskan apa yang terjadi padanya saat ini yang sampai membuatnya kembali depresi karena sulit untuk membesarkan seorang anak tanpa ayah. Rebecca yang melihat penyakit bipolar ibunya kambuh lagi mengatakan bahwa untuk sementara Martin tinggal dengannya sampai keadaan ibunya kembali stabil dan sembuh dari penyakitnya. Pack your bags. Ready. Martin, please. Sophie pun terus memohon pada Rebecca untuk tidak membawa Martin pergi darinya. Namun, kedua anaknya itu tak mempedulikan permohonan ibunya yang tak ingin ditinggalkan dan bergegas pergi dari sana. Ketika sampai di rumah Rebecca, Brad pun mengatakan pada Rebecca, seharusnya Martin dibawa ke layanan perlindungan anak dan juga tak seharusnya Rebecca bertindak seperti itu pada ibunya. Mendengar perkataan Brad, Rebecca pun merasa tersinggung karena Brad tak tahu masalah keluarganya bagaimana dan mengusir Brad pergi dari rumahnya. Di malam hari, saat Rebecca tertidur, dia pun terbangun karena ada suara seperti garukan di lantai kayu depan kamarnya. Awalnya, dia mengira Martinlah yang membuat suara tersebut. Tetapi, tak hanya sampai situ, suara aneh pun kembali didengarnya. Keesokan harinya, Emma datang ke rumah Rebecca setelah menerima laporan dari Sophie kalau Rebecca telah membawa pergi Martin dari ibunya. Di situ, Rebecca berusaha menjelaskan bahwa hal tersebut dia lakukan karena keadaan ibunya yang saat ini tidak stabil. Namun, Emma menjelaskan bahwa jika Rebecca ingin mengasuh Martin, dia harus mengajukan tuntutan melawan ibunya di sebuah pengadilan agar mendapatkan hak asuh pengganti. Karena saat ini Sophie masih sah sebagai wali secara hukum, dan tak hanya sampai situ. Selain dari kelayakan pengganti hak asuh, rumah Rebecca harus terbukti layak huni juga, serta semua proses itu pun membutuhkan waktu yang panjang. Mendengar penjelasan tersebut, Rebecca hanya bisa terdiam pasrah melihat Martin dibawa Emma pergi kembali kepada ibunya. Setelah mereka pergi, Emma tak sengaja menemukan adanya goresan di lantai depan kamarnya saat membereskan baju adiknya di lantai. Goresan tersebut membentuk tulisan nama Diana. Cekier! Nama tersebut kembali mengingatkan sebuah kejadian aneh yang pernah dia alami saat waktu kecil dulu, yang dimana saat Rebecca kecil sedang menggambar keluarganya, tetapi tiba-tiba kertas gambarnya hilang begitu saja saat menoleh beberapa saat. Namun tak lama bengongnya, karena kertas gambarnya hilang, dia mendengar ada suara di dalam lemarinya, yang ternyata sumber suara tersebut adalah... Setelah kembali mengingat masa lalunya, Rebecca akhirnya menyadari bahwa teman khayalan ibunya yang bernama Diana itu benar-benar nyata. Rebecca pun bergegas meminta bantuan Brad untuk menemaninya ke rumah ibunya untuk mencari informasi mengenai siapakah Diana. Sesampainya di sana, Rebecca mencoba memencet bel berulang kali, tetapi tak satu pun ada jawaban di sana. Karena merasa tak ada orang, Rebecca pun mengambil sebuah kunci yang biasanya disembunyikan ibunya di dalam pot. Ketika di dalam, Rebecca segera ke kamar ibunya. Di sana, dia menemukan sebuah foto masa kecil ibunya bersama dengan anak perempuan yang menurutnya tak pernah diberitahukan oleh ibunya. Yang ternyata, setelah Rebecca membalik foto tersebut, barulah dia tahu bahwa anak perempuan yang berfoto dengan ibunya adalah Diana, yang selama ini dia anggap hanya teman khayalan ibunya saja. Setelah mengetahui petunjuk itu pun, Rebecca mulai kembali mencari seluruh informasi tentang masa lalu ibunya dengan Diana. Di sana, Rebecca menemukan sebuah alat rekaman lalu memutarnya. Dari rekaman percakapan masa lalu ibunya itulah, Rebecca baru memahami asal-usul siapa sebenarnya Diana, yang ternyata semuanya berawal saat Sophie dirawat di rumah sakit jiwa waktu kecil. Diana merupakan salah satu pasien penderita penyakit kulit langka, yang mana kulitnya akan terbakar ketika terkena sebuah cahaya. Dan juga ternyata Diana memiliki suatu kemampuan untuk mempengaruhi pikiran orang lain di saat orang yang akan dipengaruhinya dalam keadaan mental buruk, seperti Sophie saat itu. Karena kemampuan inilah, Rebecca menganggap Sophie telah dicuci otak oleh Diana hingga Sophie menganggap Diana adalah temannya.
Dulunya, Diana ditemukan terkurung di sebuah ruang bawah tanah sendirian ketika di umur 13 tahun. Sementara ayah Diana telah mati bunuh diri entah karena apa. Entah itu karena pengaruh pikiran dari Diana ataukah karena tak tahan mengasuh Diana yang dianggap orang-orang seperti makhluk jahat. Karena hal itulah, Diana bukannya dibawa ke rumah sakit biasa, melainkan dibawa ke rumah sakit jiwa untuk pemulihan. Para dokter berusaha keras mengobati Diana, namun pengobatan biasa tak mempan mengobati Diana, hingga pada akhirnya para dokter menggunakan metode khusus pada Diana. Melalui metode kursi listrik, Diana meninggal. Namun, meskipun tubuh fisik Diana telah tiada, Diana masih hidup dan bertahan dalam pikiran Sophie. Dari informasi itulah Rebecca menyimpulkan bagaimana Diana mampu keluar di dunia nyata dan meneror keluarganya. Kemudian di malam hari, saat Martin dan Sophie sedang menonton film bersama, Sophie di situ berkata bahwa dia takut Martin meninggalkannya sama seperti Rebecca dan ayahnya dulu. Martin yang mendengar curahan hati ibunya menjawab bahwa terkadang hal terkuat yang harus dilakukan adalah menghadapi rasa takutnya. Sophie yang mendengar jawaban dari anaknya merasa bahwa Martin telah tumbuh menjadi anak yang kuat. Karena hal itu, Sophie sudah siap untuk memberitahu Martin siapa sebenarnya Diana. Sophie mematikan TV, lalu mematikan lampu, dan dia mulai bercerita siapa sebenarnya Diana. Namun di tengah-tengah cerita, Martin pun kembali kabur dari rumah ibunya. Di sisi lain, Rebecca yang berada di rumahnya sedang mengobrol bersama Brad mengenai ibunya. Namun mereka dibuat kaget dengan suara ketukan pintu di rumahnya. Saat pintu dibuka, ternyata itu adalah Martin yang terlihat sedang mengatur napas dan pucat. Di sana, Rebecca mulai bercerita semua hal tentang Diana pada Martin, dan juga Rebecca menjelaskan akibat ibunya yang tak lagi meminum obatnya membuat penyakit bipolarnya kambuh dan makin parah, hingga kembali berhalusinasi mengenai Diana. Mungkin bagi mereka, alasan inilah yang membuat sosok Diana benar-benar muncul di dunia nyata dan mampu menyakiti mereka. Maka dari itu, mereka pun memutuskan menyusun rencana untuk melenyapkan Diana. Namun di tengah obrolan, lagi-lagi ketukan pintu terdengar kembali dan menganggap ketukan tersebut berasal dari sang pengantar makanan. Tetapi saat Rebecca membuka pintu, tak ada siapapun di sana. Suara ketukan terdengar kembali, namun kali ini berasal dari dalam lemari. Dengan perlahan, mereka menuju arah lemari lalu membuka pintunya. Dan kembali tak ada apapun di sana. Beberapa detik kemudian, merasa teror semakin lama semakin parah, mereka pun memulai langkah pertama untuk melenyapkan Diana, yaitu memutuskan koneksi Diana yang berada di pikiran ibunya. Dengan cara kembali menjelaskan bahwa Diana telah tiada sambil menunjukkan foto masa kecil Sophie dengan Diana. Sophie yang terus ngotot dan tak percaya bahwa Diana telah tiada, terlihat kesal dan pergi menuju kamarnya karena tak ingin lagi mendengar penjelasan apapun mengenai kematian Diana. Karena khawatir Diana kembali mengganggu mereka saat tengah malam, mereka pun memulai langkah kedua, yaitu membuat perlindungan di rumahnya. Setelah persiapan perlindungan beres, Rebecca pun pergi ke kamar ibunya. Di depan kamar, Rebecca berkata bahwa mereka akan menginap di sana dan juga berkata bahwa Rebecca menyayangi ibunya. Ketika Rebecca ingin kembali ke bawah, pintu kamar Sophie terbuka. Di situ, Sophie terlihat lesu seperti ketakutan akan sesuatu. Lalu dia juga mengatakan bahwa dia minta maaf pada Rebecca. Karenanya, ayah Rebecca pergi meninggalkannya. Rebecca pun menjawab bahwa itu bukan salah ibunya. Mendengar hal itu, Sophie memegang tangan Rebecca dan memeluknya. Saat Sophie kembali masuk ke kamar, Rebecca baru menyadari bahwa ibunya diam-diam menyelipkan secari kertas di tangannya, yang mana secari kertas tersebut bertuliskan ibu butuh pertolongan. Melihat isi pesan tersebut, Rebecca merasa ada yang tak beres dan berpikir bahwa selama ini ibunya diancam oleh Diana, yang mana jika Sophie meminum obatnya, Diana akan menyakiti kedua anak Sophie. Dan itu terlihat saat Rebecca tak menemukan satu obat pun milik ibunya di kamar mandi. Rebecca pun kembali ke kamar Martin untuk menemaninya tidur. Namun tak lama kemudian, listrik di rumahnya tiba-tiba mati. Rebecca yang tak ingin Diana kembali menyakiti keluarganya, dia terpaksa memberanikan diri menuju basement untuk memeriksa listrik. Martin yang tiba-tiba terbangun, langsung kaget dan berteriak memanggil Rebecca karena melihat listrik di rumahnya mati. Martin pun juga terpaksa memberanikan diri keluar dari kamar untuk mencari keberadaan Rebecca dengan bermodalkan sebatang lilin di tangannya. Namun tak lama berjalan, setelah terbebas dari cengkraman Diana, Martin dengan cepat berlari mencari Rebecca kembali. Dan pada akhirnya, mereka berdua bertemu di dalam basement. Di sana, Rebecca berusaha menenangkan adiknya yang ketakutan dan marah karena ditinggal sendirian di kamar. Saat adiknya sudah tenang, Rebecca kembali memeriksa listrik rumahnya.
Namun di situ, dia baru menyadari bahwa mereka telah dijebak dan dikurung di basement oleh Diana. Di sisi lain, Brad yang baru masuk ke rumah terkejut mendengar teriakan minta tolong dari Rebecca yang terkurung di basement. Namun di saat Brad ingin menolong Rebecca, dia melihat sesosok wanita yang dia kira itu adalah ibu Rebecca dan Martin. Tetapi Sophie yang mendengar ada keributan dalam rumahnya keluar dari kamar dan memeriksanya. Sophie pun marah saat tahu Diana kembali menyakiti kedua anaknya. Dia pun memarahinya, namun Diana justru malah meneriakinya. Sophie yang sudah sangat marah pada Diana memutuskan untuk kembali meminum obatnya agar Diana menghilang dari sana. Melihat hal tersebut, Diana pun mengamuk dan melempar Sophie sampai pingsan. Di tempat lain, Rebecca dan Martin yang masih terkurung di basement mendengar suara mobil Brad yang pergi meninggalkan rumah mereka. Di situ, Rebecca kembali menenangkan Martin yang semakin panik dan takut dengan mengatakan bahwa Brad akan kembali membawa bantuan ke rumahnya. Keadaan kembali tak mendukung mereka berdua. Perlahan-lahan, senter yang ada di tangan Rebecca mulai meredup. Rebecca yang merasa sebentar lagi senternya akan mati mengumpulkan barang-barang untuk dibakar sebagai penerangan. Namun, di saat mereka mencari sesuatu untuk dibakar, Martin tak sengaja menemukan sebuah lampu UV. Namun Rebecca masih merasa khawatir karena lampu UV tersebut tak akan bisa bertahan semalaman. Sehingga dia pun kembali menyusuri basement mencari barang-barang lain yang dapat dijadikan cahaya untuk melawan Diana. Kemudian di saat Rebecca berkeliling, dia melihat ada banyak sekali tulisan di tembok dan cap tangan milik Diana. Namun bukan hanya itu saja, Rebecca juga menemukan beberapa manekin yang terlihat menyeramkan di sana. Tetapi di saat Rebecca perlahan memeriksa manekinnya, beruntung Martin berada di sana dan menolong Rebecca yang hampir tertangkap oleh Diana. Sekarang mereka baru menyadari bahwa lampu UV tersebut tak cukup untuk melawan Diana. Sehingga dari kejadian tersebut mereka menyadari bahwa Diana yang awalnya tak bisa mereka lukai, kini mereka mampu melukainya. Rebecca pun mendapatkan ide kembali untuk benar-benar melenyapkan Diana, yaitu dengan memancing Diana keluar dengan menggunakan lampu UV, dan di saat Diana muncul, mereka akan menyinari Diana dengan api dari perapian dan cahaya senter. Tetapi Diana yang seakan mengetahui rencana mereka berdua, tiba-tiba langsung memadamkan api dari perapian dari pipa udara. Mereka berdua pun semakin panik di sana dan berteriak sekencang-kencangnya memanggil ibunya, tetapi itu semua sia-sia karena ibu mereka masih terbujur pingsan di lantai. Di sisi lain, Brad benar-benar datang kembali membawa bantuan 2 orang polisi untuk menolong keluarga Rebecca. Sebelum kedua polisi tersebut masuk ke dalam rumah, Brad memperingati kedua polisi tersebut untuk selalu membawa senter di tangannya. Lalu saat kedua polisi tersebut sudah masuk ke dalam rumah, salah satu rekan polisi tersebut melihat ada seseorang di dapur, dan di saat polisi tersebut memeriksa keadaan dapur, Rebecca yang ingin segera pergi dari sana dengan adiknya tertahan oleh niatan Martin yang ingin membawa ibunya juga pergi. Rebecca pun memutuskan bahwa hanya dia sendirian saja untuk menjemput ibunya setelah memastikan Brad membawa keluar Martin dari rumah. Perlahan, Rebecca berjalan menuju kamar ibunya untuk menjemputnya. Namun tiba-tiba, Sophie pun datang untuk menodongkan pistol ke arah Diana dan menyuruhnya untuk menjauh dari Rebecca. Tetapi Diana yang tak bisa dilukai dengan senjata api memberikan pilihan yang sulit pada Sophie. Namun demi keselamatan kedua anaknya dari Diana, Sophie pun memutuskan untuk menembak dirinya sendiri agar Diana kali ini benar-benar lenyap dari hadapan keluarganya. Di sela-sela teriakan sedih Rebecca yang kehilangan ibunya, bantuan polisi lainnya pun tiba di sana. Kali ini, Rebecca dan Martin telah aman dari aksi teror Diana yang telah lenyap selamanya, bersamaan dengan meninggalnya sang ibu. Film pun berakhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, komen-komen di bawah untuk kalian yang ingin request film mantap lainnya, dan juga sempatkan untuk like dan subscribe untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.